Oke Ibu, selamat malam. Ini pasien kita tadi sudah kita periksa ya kehamilannya dengan prasat Levot ya, Levot 1, 2, 3 dan 4. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya, DJJ. Jadi denyut jantung janin itu disingkat DJJ, denyut jantung janin. Nah, keberadaan denyut jantung janin sesuai dengan arah punggung janin. Ketika punggung janin kita temukan bagian kiri, maka kita tempelkanlah alat kita pada sisi kiri ya, lateral ya, bagian kiri. Kemudian ketika kita temukan sisi punggung janin sebelah kanan, maka kita tempelkan alat untuk pemeriksaan DJJ itu bagian lateral sebelah kanan ya, dekstra ya, dekstra kanan ya. Nah, tadi kita temukan sebelah kiri ya. Nah, kita melakukan pemeriksaan denyut jantung janin itu dilakukan selama 1 menit ya, selama 1 menit. Nah, tetapi ketika ada kontraksi, ibu merasa tidak nyaman, bisa minimal 30 detik ya, setengah menit ya, 30 detik setengah menit. Jadi semestinya 1 menit ya, 1 menit. Jadi kita menggunakan Doppler namanya ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu, keluarga bisa beli Doppler sendiri. Ketika istrinya hamil bisa melakukan pemeriksaan denyut jantung janin di rumah sendiri ya. Karena di sini Doppler ada angkanya. Ya, ada angka dan Doppler ini ya terlihat langsung angkanya, dan kita ketahui denyut jantung yang normal itu antara 120 sampai 160 kali per menit ya. Nah, dalam 1 menit tadi kan kita periksa. Jadi kalau dia dalam batasan 120, 130, 140 itu normal. Rata-rata normalnya antara 130 sampai 140 ya. Nah, ada yang sampai 160 ya. Kalau dia di bawah 120 itu dianggap tidak sejahtera untuk janinnya, berarti ada masalah ya, mungkin kurang oksigen dan lain sebagainya. Kalau dia di atas 160 juga berarti janinnya tidak sejahtera, kurang sejahtera. Jadi bisa kita atur, mungkin ibunya sering telentang sehingga mempengaruhi denyut jantung. Sehingga alangkah baiknya ibu itu harus sering tidur miring ya, supaya denyut jantung bagus. Oke, sekarang ibu kakinya diluruskan ya ketika kita mau periksa denyut jantung janin. Kita minta jeli ya, jeli kita taruh di bagian sisi kiri. Oke. Kita periksa tadi ibu katakan posisi kepala tinggi ya, maka dia tidak akan berada di daerah bawah, jadi dia pasti di atas. Oh, gerak. Besarin anunya, volumenya. Nah, kedengaran kan? Oh. Nah, ini agak cepat ya. Nah, ibu tenang ya, atur napasnya supaya denyut jantungnya bisa bagus. Nah, terdengar toh? Nah, ibu-ibu terdengar kan bunyi jantung janinnya? Nah, ini posisi agak tinggi, maka dia berada di atas pusat ya. Kita lihat 1 menit ya. Deketin ya biar kedengaran suaranya. Nah, bagus Bu ya. 140 kali per menit. Nah, oke. Nah, ya. Matiin. Nah, oke.
Gelap tidak? Oke, sudah kita lakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Karena posisi kepala tinggi ya, maka dia tidak kita temukan pada lateral bagian bawah ya, tapi kita temukan di bagian atas ya, hampir dekat pusat tadi ya. Nah, jadi bunyi jantung janinnya tadi terdengar kan Ibu ya, 140 kali per menit, normal. Tadi batasan yang kita sebutkan 120 sampai 160. Nah, itu baik. Jadi Ibu jangan khawatir, di rumah bisa dipantau sendiri oleh suami ya, oleh keluarga. Nah, tapi dikasih tahu tekniknya tadi, caranya bagaimana ya. Seperti itu teman semua. Ini kita sudah melakukan pemeriksaan denyut jantung janin ya. Bagaimana tekniknya tadi? Maka kita posisikan ya alat kita pada sisi punggung janin, sehingga dengan mudah kita ketemu ya bunyi jantung janin. Kalau di sisi bagian kanan itu kita temukan tadi bagian kecil anak ya, tangan dan kaki, maka kalau kita tempel di sisi itu tidak akan terdengar ya, atau boleh terdengar tapi kecil. Nah, kalau dia terdengar besar, dia akan tepat pada posisi punggungnya. Nah, tadi terdengar jelas ya, dan besar ya suaranya ya. Nah, berarti palpasi kita benar ya, untuk menentukan punggung tadi benar. Ibu katakan tadi punggung kiri kan, nah berarti benar. Oke, saya rasa itu cara ya menentukan denyut jantung janin ya. Oke Ibu, terima kasih Ibu bersedia kita lakukan pemeriksaan kehamilan dan kita memeriksa bunyi denyut jantung janin. Semoga Ibu di rumah bisa mempraktekannya ya dengan suami dan keluarga, sehingga Ibu pun bisa memantau kondisi janin Ibu. Oh, ternyata denyut jantung anakku normal. Oh, ternyata ketika aku periksa tadi letak anakku normal. Nah, itu pertama. Kedua lagi, Ibu juga di samping kita bisa mendengar denyut jantung janin, kita juga bisa mengetahui gerakan anak. Nah, gerakan anak yang normal ya Ibu-ibu, teman semua, dalam 24 jam itu 10 sampai 20 kali dia terjadi gerakan ya, janin kita itu bergerak. Nah, ketika kita merasakan gerakan anak kayak tadi kan Bu, gerakan ada gerak. Nah, kita lihat, kita hitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi ketika kita merasakan gerak, kita bisa ambil koin ya, atau apakah biji merica kah. Ketika kita merasakan ada gerak, ambil 1 biji, taruh. Kita merasa gerak lagi, ambil 1 biji. Kalau kita menghafal dengan ingatan, siapa tahu lupa kan Bu. Nah, itu maksudnya kita menggunakan suatu benda. Dalam 24 jam, artinya kan 1 hari 1 malam kita menghitung itu. Mana bisa kita hafal kan kalau kita dengan ingatan. Jadi tekniknya ambillah suatu benda, simpan. Ketika bergerak, simpan. Sampai 24 jam, kita hitung benda yang kita taruh tadi. Kalau dia di atas 10 ya, 10 sampai 20 berarti kondisi janin kita baik, sehat gitu ya. Kalau dia kurang dari 10 berarti ada apa-apa. Kalau dia lebih dari 20 juga ada apa-apa. Kemungkinan ibunya stres, kemungkinan dia kelaparan atau dia ada apa. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa juga memantau kondisi janin kita sehat atau tidak dengan gerakan. Dengan tadi kita mendengar bunyi jantung, kita meraba ada gerakan, oh berarti janinku sehat, oh berarti janinku hidup. Nah, itu kan yang penting kan, oh hidup. Jadi kita hati-hati ketika tidak merasa gerak, Ibu jangan dibiarkan ya. Berarti ada apa-apa. Kalau gerakan sudah melemah, cepat ke dokter, cepat ke bidan untuk kita ketahui kenapa nih janin kita. Mungkin dia kurang oksigen ya, karena posisi kita tidur yang tidak tidak standar, tidak sesuai, itu juga mempengaruhi bunyi jantung janin. Oke Ibu, terima kasih, bisa dipahami Bu? Oke, terima kasih ya. Ibu miring kiri baru bangun. Oke, teknik bangun seperti itu ya Ibu ya, dorong. Oke, karena ibunya perutnya agak besar jadi agak kesulitan.
Oke. Nah, pelan-pelan. Halo, ibu-ibu teman semua. Demikian tadi kita sudah melakukan pemeriksaan ya, kehamilan dan pemeriksaan denyut jantung janin. Semoga yang apa kita lakukan ini ibu bisa melakukan di rumah dengan keluarga, dan semoga video ini bermanfaat bagi ibu, keluarga, dan bagi juga ibu yang baru kita periksa tadi. Oke, terima kasih. Semoga berhasil ya dalam prakteknya nanti di rumah. Oke, terima kasih. Selamat malam.